Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab fungsi untuk kelas 8 semester ganjil, di mana materi kita kali ini adalah pengertian dari relasi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi diartikan sebagai hubungan atau kaitan suatu hal dengan hal yang lain. Misalnya, Amsori berteman dengan Dudi, Amsori berteman dengan Erwin, Zaki berteman dengan Dudi. Nah, relasi yang terbentuk antara Amsori, Dudi, Erwin, dan Zaki adalah berteman. Nah, karena ya kata yang berulang di sini adalah berteman. Jadi relasinya itu adalah berteman. Nah, sementara dalam matematika, istilah relasi itu berarti hubungan atau kaitan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Misalkan, dari 4 orang siswa yaitu Asih, Beno, Rika, dan Zul diperoleh keterangan mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap pagi adalah sebagai berikut. Asih gemar sarapan nasi goreng dan air jeruk, Beno gemar sarapan roti dan susu, Riko gemar sarapan roti dan susu, dan Zul gemar sarapan mie dan air jeruk. Berdasarkan data yang sudah diberikan ini, maka dapat kita bentuk dua buah himpunan, yaitu yang pertama adalah himpunan anak. Ini kita misalkan adalah himpunan A, di mana anggota dari himpunan A ini terdiri dari Asih, Beno, Riko, dan Zul. Kemudian yang kedua adalah himpunan makanan dan minuman. Nah, kita misalkan ini adalah himpunan B, di mana anggota dari himpunan B ini terdiri dari nasi goreng, roti, mie, air jeruk, dan susu. Nah, sekarang perhatikan bahwa kata gemar sarapan itu menghubungkan himpunan A, yaitu himpunan anak, dan himpunan B, yaitu himpunan makanan dan minuman. Sehingga relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B ini adalah gemar sarapan. Karena di sini terlihat ya, kata yang terulang itu adalah gemar sarapan. Sehingga dari penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh soal yang pertama. Nah, dari 4 orang yang gemar bermain olahraga diperoleh data sebagai berikut. Rio gemar bermain basket dan sepak bola, Dewi gemar bermain bulu tangkis dan catur, Ratih gemar bermain basket, Zaki gemar bermain basket dan bulu tangkis. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Pertanyaannya adalah yang A, tentukan himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang B, tentukan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita akan menentukan himpunan A dan himpunan B. Nah, berdasarkan data ini ya, maka diperoleh sebagai berikut. Himpunan A yaitu himpunan anak, di mana himpunan anaknya ini terdiri dari Rio, Dewi, Ratih, dan Zaki. Sehingga anggota dari himpunan A adalah Rio, Dewi, Ratih, dan Zaki.
Nah, selanjutnya himpunan B itu adalah himpunan olahraganya, di mana olahraga yang mereka gemari tadi terdiri dari basket, sepak bola, bulu tangkis, dan catur. Sehingga anggota dari himpunan B adalah basket, sepak bola, bulu tangkis, dan catur. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian yang A. Nah, selanjutnya pertanyaan B, yaitu kita akan menentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, perhatikan kembali data yang ini tadi. Nah, di sini ya, kata gemar bermain itu menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini terlihat ya bahwa gemar bermain itu terulang terus, sehingga relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya ini adalah gemar bermain. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang B. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan A itu terdiri dari 0, 1, 4, 9, 16 dan himpunan B terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pertanyaan yang bagian A, tentukan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang B, tentukan relasi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita jawab dulu untuk bagian yang A, yaitu kita akan menentukan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, perhatikan ya, dari himpunan A ke himpunan B itu diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, untuk himpunan A itu terdiri dari 0, 1, 4, 9, dan 16. Sedangkan untuk himpunan B itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita mulai dari 0 ke 0. Ini bisa kita nyatakan bahwa 0 itu adalah kuadrat dari 0. Karena 0 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian dari 1 ke 1. Nah, ini bisa kita nyatakan bahwa 1 ini adalah kuadrat dari 1. Karena 1 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 1. Kemudian dari 4 ke 2. Ini bisa kita nyatakan bahwa 4 adalah kuadrat dari 2. Karena 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian yang berikutnya 9 ke 3. Nah, ini bisa kita nyatakan bahwa 9 adalah kuadrat dari 3. Karena 3 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 9. Kemudian yang terakhir 16 ke 4 itu bisa kita nyatakan bahwa 16 itu adalah kuadrat dari 4. Karena 4 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 16. Nah, sehingga dari sini terlihat ya bahwa kata yang sering berulang itu adalah kuadrat dari. Jadi, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah kuadrat dari. Nah, berikutnya untuk bagian yang B, yaitu tentukan relasi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Baiklah, kita mulai dari himpunan B ke himpunan A. Jadi kebalikan dari yang A tadi ya. Nah, dari himpunan B ke himpunan A itu diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, untuk himpunan B itu anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk himpunan A itu anggotanya terdiri dari 0, 1, 4, 9, dan 16. Nah, dari 0 ke 0 ini bisa kita nyatakan bahwa 0 adalah akar kuadrat dari 0. Karena akar dari 0 itu adalah 0. Kemudian dari 1 ke 1. Nah, bisa kita nyatakan bahwa 1 itu adalah akar kuadrat dari 1. Karena akar 1 itu sama dengan 1.
Nah, berikutnya dari 2 ke 4. Nah, dari 2 ke 4 ini ya bisa kita nyatakan bahwa 2 adalah akar kuadrat dari 4. Karena akar 4 itu sama dengan 2. Selanjutnya dari 3 ke 9 ini bisa kita nyatakan bahwa 3 adalah akar kuadrat dari 9 karena akar dari 9 itu adalah 3. Kemudian yang terakhir dari 4 ke 16 ini bisa kita nyatakan bahwa 4 adalah akar kuadrat dari 16 karena akar dari 16 itu adalah 4. Nah, dari sini terlihat ya bahwa ini itu merupakan kebalikan dari jawaban bagian A tadi. Sehingga relasi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah akar kuadrat dari. Karena di sini terlihat bahwa kata yang sering berulang itu adalah akar kuadrat dari. Jadi hubungan antara B ke A itu adalah akar kuadrat dari. Oke, ini tadi ya pembahasan mengenai contoh soal yang kedua. Nah, berikutnya contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika dari himpunan A ke himpunan B itu dihubungkan dengan relasi setengah dari, maka tentukan anggota himpunan A yang mempunyai kawan pada anggota himpunan B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini diketahui ya bahwa hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah setengah dari atau A setengah dari B. Maka kita dapatkan untuk anggota himpunan A yaitu 1. Maka 1 ini adalah setengah dari 2. Kemudian untuk anggota himpunan A yaitu 2, maka 2 ini adalah setengah dari 4. Dan untuk anggota himpunan A yaitu 3, maka 3 adalah setengah dari 6. Sementara untuk anggota himpunan A yaitu 4, maka seharusnya 4 ini setengah dari 8. Nah, karena anggota himpunan B di sini tidak ada angka 8, maka kita berhenti sampai di sini saja. Jadi, anggota dari himpunan A yang mempunyai kawan pada himpunan B itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang ketiga. Semoga mudah dipahami. Nah, demikian tadi ya pembelajaran kita kali ini mengenai pengertian dari relasi. Berikutnya kita akan membahas materi mengenai menyatakan relasi dari dua himpunan. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika pada pembelajaran ini ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.